Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Bang Dav. Bang Dav doain semoga teman-teman yang sudah nonton video ini dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya Bang Dav mau infokan dulu bahwa konten kali ini tuh sebetulnya karena di masa rehat atau setelah perjalanan panjang kemarin jelajah daerah Jawa Tengah, dan videonya juga belum naik semua. Jadi Bang Dav mau cerita pengalaman Bang Dav itu ketika Bang Dav camping ya. Jadi motor camp. Jadi memang basic Bang Dav itu adalah seneng banget tuh yang namanya jalan, kemudian camping, kemudian naik motor kayak gitu. Memang hobi orang itu kan, atau standar kebahagiaan orang itu kan beda-beda. Jadi dengan cara begitulah Bang Dav ingin menikmati hidup teman-teman. Oke, selanjutnya juga tujuan dari channel ini juga nanti kedepannya juga pengen banget kalau di masa tua nanti ketika anak-anak sudah besar, cuma mau nunjukin aja gitu, mau nunjukin bahwa ini loh jejak perjalanan dari orang tuanya. Bandelnya laki-laki tuh kayak begini. Jadi nggak usah yang aneh-aneh lah. Banyak cara-cara elegan untuk melampiaskan hobi, melampiaskan kejenuhan, mencari hiburan dengan cara-cara yang positif teman-teman. Lanjut aja. Kali ini Bang Dav mau bercerita pengalaman Bang Dav motor camp. Waktu itu bersama istri teman-teman. Jadi Bang Dav waktu itu kebetulan waktu itu naik motor tua tahun 2002. Ya lumayan lah kalau dibandingkan dengan keluaran motor sekarang. Itu motor yang Bang Dav pakai itu motor tua. Bang Dav manggilnya itu Truntung. Jadi itu Honda Astrea Grand yang Bang Dav modif antik, tapi untuk semi adventure. Jadi bannya itu pakai dual purpose. Kemudian di bagian gigi sudah dimodifikasi, bagian cakram ada penambahan cakram, pengubahan shock dan lain-lainnya. Dan untuk penerangan juga alhamdulillah cukup aman karena Bang Dav udah convert ya. Jadi udah pakai LED segala dan juga pakai lampu tembak juga. Yang mau lihat motornya, berikut motornya teman-teman. Jadi ya kita belanja logistik dulu nih teman-teman. Nah ini motor bawaan saya naik motor ini nih. Kita bawa tenda 2P aja. Bawa tenda cuma tenda 2P, nggak ada persiapan lain, nesting, kompor. Ya itu aja sih. Sambil nunggu istri nih. Enak teman-teman kalau touring tuh bareng istri. Apalagi udah halal gini, udah enak aja dah hawanya dah. Oke, jadi tuh motor itu lumayan Bang Dav bangun dari nol ya. Bang Dav beli bekas, surat-suratnya juga ada, tapi ya pajaknya wassalamualaikum teman-teman. Setelah motor selesai dan siap dipakai untuk keliling, waktu itu Bang Dav memutuskan menggunakannya untuk camping. Jadi camping bareng anak-anak metik, tapi Bang Dav menggunakan motor Astrea Grand yang Bang Dav sudah modif sedemikian rupa. Dan suatu saat Bang Dav sama istri itu camping berdua di salah satu gunung yang mungkin bisa dibilang penuh dengan tanda tanya ya, atau tanda kutip ya. Gunung yang terkenal dengan aura-aura mistisnya. Jadi Bang Dav waktu itu booking salah satu camping ground. Karena memang kebiasaan Bang Dav itu kalau camping itu beberapa tahun lalu itu selalu di weekday, nggak pernah di weekend. Karena Bang Dav udah bayangin kalau di weekend itu biasanya orang camping itu pasti rame banget. Kemudian juga Bang Dav juga menghindari yang namanya suara musik dangdut di pegunungan. Nah jadi Bang Dav ingetin lagi nih buat para pengelola camping ground dimanapun berada, kalau memang itu tempat untuk camping ground, diusahakan steril. Musik itu
dibatasi waktunya, jangan sampai mengganggu orang-orang yang ingin refreshing, menenangkan diri di hutan, tapi masih dengar suara dangdutan atau musik-musik yang sebetulnya memang nggak pas dan nggak cocok untuk disetel di tempat camping ya. Jadi memang di sini ada salah kaprah gitu. Kalau memang mau denger musik suara kenceng biar didengar orang, atau pengen refreshing dengan bermusik, ya sewa villa, private villa, atau karaokean, jangan di camping ground. Oke, lanjut aja. Jadi waktu itu Bang Dav sama istri berangkat hari Jumat malam. Sebelumnya Bang Dav udah booking dulu tempatnya. Yang Bang Dav sama sekali belum pernah ke sana. Bang Dav sama istri malam ke sana, di perjalanan lancar, kemudian menjelang daerah kampus yang terkenal juga lancar, walaupun ada sedikit macet dan akhirnya hujan teman-teman. Jadi ketika nanjak naik motor butut itu posisi hujan dan motor itu nggak ada kendala, meskipun jalannya juga agak-agak ya bisa dibilang ya ala kadarnya, tapi masih kuat lah. Terus juga kelistrikan atau lampu atau penerangan itu nggak ada problem. Beberapa puluh meter dari gerbang tempat Bang Dav camping atau tempat camping groundnya, Bang Dav hubungi deh tuh penjaga camping groundnya. Dan waktu itu sepi banget teman-teman. Jadi tepat di kaki gunung yang penuh tanda kutip itu, di hari Jumat itu weekday, posisi masih kosong dan ada Bang Dav. Tapi sebelumnya Bang Dav mau cerita dulu. Ketika sampainya penjaga camping ground itu, beliau sempat tanya, ini berdua aja, semotor aja Kang gitu. Iya semotor aja. Akhirnya kita manjat dengan jalan yang trek yang luar biasa gokil sih kalau Bang Dav bilang sih. Jadi Bang Dav lebih baik ketemu bebatuan daripada ketemu jalan hot mix yang sudah berlumut ya. Jadi jalannya berlumut, nanjaknya gokil banget, dan kanan kirinya itu lumayan banyak pohon-pohon besar dan suasana hening, agak sedikit lembab, jalan berlumut, dan juga suara-suara burung malam atau hewan-hewan malam itu mulai terdengar bersaut-sautan sambil hujan rintik-rintik. Jadi harus turun nih, begini nih. Jalan duluan. Tadi belok kanan belok kiri dia. Naik lagi ya, coba yuk. Naik lagi ya. Naik lagi coba. Naik bisa. Bisa yuk. Bisa yuk. Beberapa puluh meter dari gerbang camping ground yang di bagian atas itu sempat nggak kuat motor. Nah kalau ini Bang Dav percaya ini masalah teknis di tikungan kedua. Jadi tuh posisi itu nanjak ke kanan, nanjak lagi. Jadi ada 3 tingkatan tanjakan teman-teman. Nah di tanjakan yang kedua ini Bang Dav itu motor nggak kuat, dan istri Bang Dav suruh turun. Ya sempat nggak tega juga ngeliat istri turun. Di sekitarnya itu begitu gelap, ada ya seperti apa sih, pohon-pohon beringin yang ada model-model serabut-serabut beringin begitu di kanan kiri, lumayan creepy. Dan Bang Dav akuin di situ Bang Dav juga kasihan, nggak tega, dan akhirnya akangnya itu udah sampai atas teman-teman. Nah ketika sampai di parkiran, begitu menginjakan kaki di gerbang camping ground, ada kamar mandi. Jadi kamar mandi itu berderet. Jadi tuh model jalan, kemudian sebelum masuk di sini kamar mandi yang lampunya itu redup-redup, dan di sebelah kirinya itu ada bangunan kosong. Itu kosong, bangunan lama yang kosong banget, dan itu tambah bikin suasana agak-agak ya ngilu juga. Sampai di situ juga tukang penjaganya bilang kayak gini, ini yakin berdua aja, yang lain nggak ada?
nggak ada Kang. Bang Daf bilang begitu. Di situ juga sebetulnya sempat ngedown juga, tapi ya Bismillah lah. Karena buat Bang Daf tuh yang ngerinya tuh masalah keamanan sih. Keamanan dalam artian tuh keamanan dari takutnya orang-orang jahat atau gimana gitu. Nah, suasana begitu gelap, lampu redup cuma 1 atau 2, itu pun kecil-kecil. Nah, di bagian pendopo camping groundnya itu ada lampu 1 nyala, ya itu pun redup. Nah, ketika di situ Bang Daf tengok kanan kiri sambil ngebayangin ini kalau hujan gimana, apakah aman atau enggak gitu. Takutnya ada binatang buas atau ada ular atau gimana, karena tuh tempatnya tuh bener-bener lumayan bisa dibilang tuh lumayan padat tanamannya ya, rimbunnya nih, seperti itu. Jadi begitu abang-abangnya memastikan lokasi Bang Daf camping di mana, baru juga tengok kanan tengok kiri, ternyata nggak ada siapa-siapa. Jadi di camping ground seluas itu cuma kita berdua doang nih. Yang notabene yang nginep ya, maksudnya yang mendirikan tenda, kita cuma berdua doang. Jadi di sebelah atas sebelah kanannya itu memang jalur pendakian ke arah gunung situ. Di bawah itu banyak lembah teman-teman. Jadi bisa bayangin dong, jalanan yang di awal-awal masuk itu tanjakan begitu curam, dari sisi trek juga lumayan menantang, ditambah juga penerangan yang nggak terlalu terang ya. Kalau Bang Daf bilang tuh nggak terlalu terang, itu lumayan bikin deg-degser sih, jujur aja itu deg-degser. Masih bisa dibilang Bang Daf nih sama hal-hal yang tanda kutip tuh masih punya pegangan, dalam artian sebagai hamba yang beriman tuh Bang Daf percaya bahwa yang seperti itu tuh ada, tetapi mereka juga punya kehidupan sendiri. Asal kita punya tata krama, etika, menjaga kebersihan, itu insya Allah aman. Cuma kan Bang Daf bingung nih bawa istri perempuan gitu kan. Bang Daf juga deg-degan, takutnya dia datang bulan atau gimana begitu. Nah kemudian Bang Daf dirikan tenda. Sebelum dirikan tenda, kakak itu tanya lagi, ini yakin cuma berdua aja? Seperti itu. Enggak, berdua aja Kang. Ya udah ditinggal deh tuh. Baru abang itu turun menggunakan motor, nggak ada 1 menit itu lampu di pendopo dan lampu kamar mandi tuh nyala hidup. Bukan seperti gangguan kelistrikan pada umumnya ya. Dan juga nggak ada angin, nggak ada apa, nyala hidup. Nah abis itu kita agak sempet, wah ini nyala hidup. Kalau Bang Daf punya lelucon, ini kayak bilang selamat datang ke sini gitu. Memang sih agak creepy juga teman-teman. Sempet agak ngedown juga. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri videonya. Itu videonya ya. Berikut videonya keadaannya kayak gimana di tenda dan juga sekelilingnya kayak gimana. Ini pada pasti lihat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bang Daf dirikan tenda, pasang lampu, dan akhirnya Bang Daf nyalakan api unggun. Bang Daf santai-santai di situ, relax segala macam. Nah, pelan-pelan suasana mulai agak mencair, dan Bang Daf juga agak mulai tenang. Nyalakan lampu, cuaca juga cerah dan cukup angin cukup kencang juga, tapi alhamdulillah bisa dilalui sampai tengah malam. Oh iya, jadi Bang Daf mendirikan tenda itu sama istri Bang Daf tuh tepat jam 12 malam teman-teman. Bayangin di area camping ground, di tepat banget di bawah kaki gunung, di bawahnya lembah, di atasnya juga ada tebing dan lembah juga. Ada bangunan kosong, ada kamar mandi kosong yang cat-catnya itu udah mulai ngelupas, dan atap-atapnya itu kayu-kayunya udah mulai rapuh. Pokoknya agak lembab ya. Terus di bagian pojokan juga semak-semak atau rumput belukar itu udah mulai tebal. Dan Bang Daf memastikan bahwa nggak ada binatang buas gitu. Cuma di sini yang jadi masalah adalah, yang Bang Daf pikir itu adalah tentang keamanan, takut ada orang jahat teman-teman.
Jadi seperti itu. Nah itu angin tiba-tiba kenceng banget. Nah Bang Daf juga santai sih, maksudnya santai-santai ngilu juga sih, nyeduh kopi, nyeduh apa, tengok kanan tengok kiri sambil bawa kayu. Nah bener aja tuh, ada semacam, tapi Bang Daf juga nggak tahu juga sih ya ini bener atau enggak, atau cuma halusinasi. Tapi masalahnya mendengar itu bukan dari Bang Daf doang, dia ada suara-suara anak ayam di atas pohon, terus juga ada beberapa kali suara cekikikan, dan itu jelas banget kedengeran. Di situ Bang Daf juga masih pura-pura menguatkan diri agar istri juga nggak panik. Yang penting sih nggak panik teman-teman. Tapi Bang Daf masih standby di luar sambil ngerokok, kemudian juga nyeduh kopi, berjaga istri di dalam tenda sambil makan Indomie. Bang Daf menikmati udara malam, dan akhirnya juga karena nggak tahan sama dinginnya, karena ini bener-bener di bawah gunung teman-teman, dan seluas itu cuma ada kita aja satu tenda. Dan yang lebih bikin creepy-nya lagi ya tadi, bangunan kosong, ada beberapa, ada semacam tanggul-tanggul yang bisa dibilang usianya juga udah tua kayaknya. Akhirnya Bang Daf memutuskan untuk istirahat karena angin semakin kencang. Di sini yang bikin creepy-nya lagi atau bikin menakutkan lagi adalah ada semacam apa sih, anjing hutan kayak gitu ya. Jadi tuh Bang Daf sudah berjaga aja tuh. Bang Daf berdoa, ya Allah, ini anjing atau apa ini hewan berkaki 4 teman-teman. Dan bagusnya lagi, untungnya mereka kan kalau makhluk kaki 4 itu kan biasanya kan ngendus ya, dan itu makanan Bang Daf taruh luar, untungnya sebagian. Dan makanan ditaruh di luar itu Bang Daf sengaja taruh yang amis itu sebagian di luar. Nah digondol lah itu. Bang Daf juga sempat dengar, jadi Bang Daf kayak uji nyali juga sambil megang tongkat kayu, berjaga-jaga. Takutnya dia menyasar masuk ke dalam tenda, kan repot kalau hewan buas ya. Ketika Bang Daf keluar sama istri sempat bilang, ya kan, istri sempat melihat satu tempat itu ada pohon rambutan, dan kalau nggak salah ada pohon randu juga. Itu sepintas Bang Daf ngeliat ada kayak makam yang dipanjang banget, itu dipakai kayak ubin gitu, apa sih, kayak pakai keramik gitu. Nah itu Bang Daf ngeliat itu jelas banget teman-teman. Bang Daf senterin dan terlihat jelas banget, tapi Bang Daf masih tahan. Akhirnya istri juga tiba-tiba semacam lihat juga, cuma dia masih belum bilang ke Bang Daf tuh. Bang Daf masih stay cool, laki-laki kan. Intinya sih jangan panik gitu aja sih. Kemudian akhirnya pagi datang. Ketika pagi datang, ada beberapa kru dari pengembang atau pengelola camping ground tersebut menegur Bang Daf nih. Bang, ini berduaan aja satu tenda? Iya. Dia bilang gini, ih wanian gitu. Maksudnya gimana nih? Nah udah dia ngomong kayak gitu, terus Bang Daf ngobrol tuh. Bang Daf ngobrol sama istri Bang Daf. Semalam ngeliat inian nggak di sini? Iya, saya ingat. Saya ngeliat gitu. Nah ketika Bang Daf ngobrol sama istri Bang Daf, mengkonfirmasi apa yang Bang Daf lihat, dan dia juga gitu mengkonfirmasi apa yang dia lihat. Kita ngecek sama-sama tuh ke lokasi, dan ternyata nggak ada teman-teman, nggak ada sama sekali. Jadi pengalamannya sih lumayan creepy, lumayan menakutkan sih enggak sih ya, cuma buat pengalaman aja. Kalau mau ngecamp tuh, kalau sendiri Bang Daf masih berani. Bang Daf di sini khawatir karena ngajak istri ya, karena perempuan takutnya lagi datang bulan atau gimana. Ternyata alhamdulillah enggak. Jadi pastikan dulu nih buat teman-teman, kalau kiranya ngajak pasangan ke tempat-tempat camping itu harus diperhatikan masa-masa dia datang bulan tuh pas atau enggak kayak gitu. Namanya kita kan hidup di dunia ini nggak sendirian. Kita percaya bahwa hal-hal seperti itu ada, cuma bagaimana kita menguatkan diri kita karena kita punya pondasi iman. Jadi begitu Bang Daf paginya itu teman Bang Daf nyusul, dia agak gabut juga, dia main ke camping ground tersebut. Akhirnya kita sepakat untuk pulang.
engine brake aja. Ini tuh jalurnya tuh teman-teman. Semalam saya lewat sini nih jam 12 malam. Tahu sendiri kan, malam-malam kita semalam lewat sini, cuma nggak sempat ke record full. Jadi ya. Nah, di perjalanan pulang ini Bang Daf sempat ada accident teman-teman. Dia tuh Bang Daf jatuh, motor itu kegelincir, stangnya itu jadi muter gitu. Dan Bang Daf sama istri jatuh, alhamdulillah istri Bang Daf gak kenapa-napa walaupun memar sedikit. Yang agak parah tuh Bang Daf sih, dada Bang Daf tuh nyesek kena stang. Jalan itu licin berlumut dan Bang Daf itu jatuh di tadi yang Bang Daf cerita. Kalau dari begitu datang kan dari tanjakan tuh. Ini di turunan kedua itu. Di turunan itu ya, di turunan pas tanjakan kedua itu. Di Bang Daf jatuh, teman Bang Daf merekam nih. Jadi ya karena batunya habis. Jalurnya agak berlumut nih teman-teman. Rekam dia juga pakai action cam. Setelah Bang Daf jatuh, Bang Daf bangun menghibur diri, hehehe, nggak apa-apa, menguatkan diri aja sih. Walaupun sakit sebenarnya dan juga bingung nanti takut kenapa-napa motor apa atau nanti patah bagian pelek atau bagian apa, bagian kaki-kaki bermasalah nggak bisa pulang repot. Dan untungnya cuma di bagian stang yang loss, gripnya itu loss, dan di bagian rem juga ada gangguan sedikit, tapi masih bisa dibetulin. Kemudian Bang Daf ke bengkel. Ketika sampai rumah, Bang Daf cerita-cerita sama teman Bang Daf dan dia mengakui sendiri bahwa tempat itu sedikit tanda kutip creepy. Dan ketika Bang Daf minta video perjalanan Bang Daf turun, hanya di video itu saja yang ternyata tidak terekam. File sesudahnya terekam dan itu action cam itu otomatis teman-teman. Ya ini positive thinking aja, barangkali masalah teknis, jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh, positive thinking aja. Kalaupun ada sesuatu yang tanda kutip ya it's okay, itu bagian dari journey atau petualangan ya, perjalanan. Jadi ada manis ada pahit. Tapi kalau Bang Daf rasa sih itu bagian dari petualangan yang manis juga, karena ngajarin Bang Daf bagaimana untuk membuat perhitungan sebelum jalan dan juga research lebih banyak tempat tujuan. Memang kadang-kadang Bang Daf tuh suka begitu sih, mau jalan kemana di awal-awal dulu suka touring tuh asal ngeluyur aja, tanpa survei, tanpa research lebih, tanpa tanya-tanya, jadi kayak sotoy. Cuma ya namanya petualangan ya seperti itu sih. Kadang-kadang juga kalau lewat jalan-jalan, misalkan nih kita kemana, kayak kemarin ke Dieng kemana, Bang Daf tuh lebih suka jalur-jalur baru, lewatin jalur-jalur baru. Nanti juga kedepannya juga kita mau nyobain ke Dieng dengan lewat jalur yang berbeda dari jalur yang kemarin, dan tentu aja yang berbeda dari jalur teman-teman motor vlogger umumnya atau teman-teman yang suka touring lewat Pantura. Bang Daf akan lewat jalur yang baru lagi, karena buat Bang Daf tuh bukan sampai sananya menjadi cerita, tapi bagaimana sampai sananya itu jadi cerita. Sama halnya seperti ini, bagaimana jadinya pengalaman itu jadi cerita, bagian dari proses hidup kita. Jadi banyak pelajaran yang bisa dipetik. Jadi gitu aja. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. Kedepannya juga Bang Daf mau bikin video-video reaction ya tentang seputar kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, atau dunia jalanan lah. Apa yang terjadi di jalanan, atau tentang bengkel, atau tentang berita tentang otomotif di media sosial. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.